Lebak, The Law Prayer Congregation in the Mosque for Men. Cukup 21. Muhammad Alul bin Qasim, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Tafsiru fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Cukup 20. Siti Junah binti Saryan, Lebak, dengan judul karya ilmiah Sholatul Jamaah. Cukup 19. Iim Nuryadin bin Acip Hendrik, Lebak, dengan judul karya ilmiah The Law of Merit Without Reproach. Cukup 18. Lindawati binti Sumarna, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Al-Jam'u Baina Sholatain. Cukup 17. Agus Maulana bin Suparman, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Al-Wajib Indal Qadi. Cukup 16. Yudi Wahyudin bin Obri, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Al-Khawf Minasyirk. Cukup 15. Mujahidin bin Mukti, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Dinul Islam Kafah. Cukup 14. Ahmad Kurniadi bin Suhandi, Sumatera, dengan judul karya ilmiah Hukmu Nikahil Mut'ah wa ma Asbabu. Cukup 13. Tuti Laila Sari binti Subuh, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Bab Tukhadu Zakat An-Nahl wal Inab. Cukup 12. Rosi Fauzia binti Adi Supriyadi, Lebak, dengan judul karya ilmiah Nikahul Mut'ah. Cukup 11. Rokayah binti Junaid, Serang, Hukmu Tasyyi'il Maut wa ma yata'allaqu bih. Cukup 10. Dharma bin Sali, Lebak, dengan judul karya ilmiah Lamsun Nisa, hal yang kudul wudu amla. Cukup 9. Asep Triana bin Wahab, dengan Serang, dengan judul karya ilmiah Akhsyaksu al-munasib yumassilul mal yunasib. Cukup 8. Anis Hanifah binti M. Salim, Serang, dengan judul karya ilmiah Fasal fi hukmi syahadah fid dunya. Cukup 7. Sunardi bin Muh, Lebak, dengan judul karya ilmiah Saum Tatawu wa ma nuhya an saumi. Cukup 6. Sri Agustin binti Syahrudin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Nizamut Taubah. Cukup 5. Siti Lindiani Putri binti Salikun, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Zikru Jama'i Abwabil Adhan wal Iqamah. Cukup 4. Muhammad Aulia Nur Hakim bin Lukman Hakim, Jakarta, dengan judul karya ilmiah Babu Bad'il Adhan. Cukup 3. Khalisin bin Ahmad, Serang, dengan judul karya ilmiah Haqqu Zawj 'alal mar'ah atau Haqqul mar'ah 'ala zawj. Cukup 2. Muhammad Nasrullah, Jakarta, dengan judul karya ilmiah Bima Yukrahu Minal Hayawanat. Cukup 1. Intan Herawati bin Suherman, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Syurutu Lawazimil Ijarah. Sedang 30. Nana Sutisna bin Budin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Hukmus Siwak Lisaim. Sedang 29. Alfia Nurul Hasanah binti Ahim Abdillah, Lebak, dengan judul karya ilmiah Tafsirul Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedang 28. Dedeh Mustari binti Joharudin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Tafsiru Surat Zilzalah. Sedang 27. Aulia Rahmadini binti Makmuri, Jakarta, dengan judul karya ilmiah Hal yajuzu mashul mushaf bi ghairi wudu. Sedang 26. Desi Fauziah binti Fauz, Serang, dengan judul karya ilmiah As-Sahwu bis shalah was sujud lahu. Sedang 25. Nokus Nawati binti Japatra, Lebak, dengan judul karya ilmiah
Fadl Ramadan wa Lailatul Qadar. Sedang 24 Bella Suci Febrianti binti Surya, Lebak, dengan judul karya ilmiah Al-Adanu lil Mar'ah. Sedang 23 Bambang Guntara bin Muhammad Sutara, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Hukmul Mizah fi Salat. Sedang 21 Arafah Lestari. Sedang 22 Zulfikar Ali Sakti bin Sayuti, Tangerang, dengan judul karya ilmiah How the View of Corrupt. Sedang 21 Arafah Lestari binti Bakhtiar Ishak LC, Lebak, dengan judul karya ilmiah In the Bible and Quran of Jesus View. Sedang 20 Dede Firmansyah bin Motasim, Lebak, dengan judul karya ilmiah Fasal fi hukmi ikhtilafil ghasib wal maksub. Sedang 19 Nurheti binti Kajam, Serang, dengan judul karya ilmiah Tafsiru Suratil Qadar. Sedang 18 Khairul Anwar bin Uci Sanusi, Serang, dengan judul karya ilmiah Hukmu Maja Yusolli Sholah Biwudu'in Wahid. Sedang 17 Siti Titin Sutina binti Sutarbin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Hukmu Adabil Mutawakkilin Idza Sarafa Mata'uhum. Sedang 16 Sania Della Putri binti Hasan Najmuddin, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Hukmul Ghasab. Sedang 15 Intan Rahmania binti Ade Faridi, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Tahrimu Bai'il Hadir lil Ba'di. Sedang 14 Dinah Aprilia binti Syarifuddin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Tafsiru Suratil Munafiqun. Sedang 13 Rela Aprilia binti Babai, Lebak, dengan judul karya ilmiah Tafsir Suratil Waqiah. Sedang 12 Nur Khalilah binti Oma Hidayat, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Salatul Musafir wal Jama' bis Safar. Sedang 11 Dewi Nur Malasari binti Haji Matsari, Lebak, dengan judul karya ilmiah Tafsir Suratil Baqarah Dalikal Kitab La Raiba Fi. Sedang 10 Siti Jarondah binti Hidayat, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Tafsiru Suratil Hijr. Sedang 9 Ita Puspita binti Sakam, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah At-Tahfif fil Wudu. Sedang 8 Yulianti binti Ede Suryadi, Lebak, dengan judul karya ilmiah Suratul Maidah. Sedang 7 Nita Sari binti Hudari, Serang, dengan judul karya ilmiah At-Talaqu Qabla Zuwaj. Sedang 6 Reni Apriliani binti Beben Suhendi, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Hukmu Sujudis Sahwi. Sedang 5 Dina Jayadi Dinasti binti Haji Danang Saifuddin, Gontor Ponorogo, dengan judul karya ilmiah Hukmu Nikahi Murtad Andinihi Min Jauzain. Sedang 4 Sri Rekawati binti Jamaluddin, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Al-Jinayah ala Nafsil Insaniyah. Sedang 3 Muhammad Reza Pahrana Najmul bin Sujongko SAG, Serang, dengan judul karya ilmiah Qiraatu Ahlil Mayyit Tasilu Ilai. Sedang 2 Adisud Surahman bin Dimaskun, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Economic Views and Islam Fikih Muamalah Riba and Interest of Bank. Sedang 1 Imam Rosada bin Wawan Ridwan, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Tafsir Ar-Rahman Rahim. Jayid, baik 25 orang. Baik 25 Usman Marfian bin Samsu, Lebak, dengan judul karya ilmiah Al-Mahr. Baik 24 Mashuri Baidawi bin Sairin Jamaluddin, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Obligation, Sacrifice, and Optional Sacrifice. Baik 23 Rahimah binti Ayub, Pandeglang, Bab Adabil Aqal wa Syurdi wa Ahkamiha. Baik 22
Hafid Farhandani bin Dadang Suhendar. Pandeglang dengan judul karya ilmiah Entering Law of Other Place of Religious Worship. Baik 21 Siti Nurhayati binti Mamat, Lebak, dengan judul karya ilmiah Maja fi Nikahi Zani wa Zaniyah. Baik 20 Ahmad bin Sukri, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah An-Nahyu Anil Khulwah bil Ajnabiyah wal amru bi Baqdin Nadar wal afi an nadril fuja. Baik 19 Siti Hamzah bin Nandar, Jakarta, dengan judul karya ilmiah The Punishment of People Who Doing Epitaph. Baik 18 Deviani binti Asep Suprani, Serang, dengan judul karya ilmiah Hukmus Salat alal Kubur. Baik 17 Huriyah binti Bahrudin, Jakarta, dengan judul karya ilmiah Hukmu Faqdanit Tahurain. Baik 16 Siti Im Ikrimatuddin binti Ahmad Samsudin, Lebak, dengan judul karya ilmiah Madaruz Zina. Baik 15 Ndin Samsudin bin Kurdi, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Tarikhul Adhan. Baik 14 Salwa Fadila binti Dr. Andes Muhammad Romli, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Al-Udhiyah fi Yaumi Idil Adha. Baik 13 Farhan Azizi bin Abdurrahman, Lebak, dengan judul karya ilmiah Above of Love, Praying and Passing Grade. Baik 12 Lia Sulastri binti Darsiwan, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Sifatul Muadzin. Baik 11 Dimas Pandi Muhammad bin Gunawan, dengan judul karya ilmiah Law of Forbid of the Food on Islam. Baik 10 Siti Saadah binti Kasbi, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Hukmut Tolak fir Risalah ilal Ghaibah. Baik 9 Wawan Hendriana bin Johani, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Ikhraju Zakat fi Amwalil Yatama. Baik 8 Estika Sonia binti Samsuri, Sumatera, dengan judul karya ilmiah Prayer Time and Time Deadline for Prayer. Baik 7 Siti Daryah binti Lalu Mursin Hidayat, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Tafsiru Surat Yusuf. Baik 6 Firda Aulia binti Encep, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Hukmi Qat'is Sarik. Baik 5 Suryani binti Sainam, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Haqqu Zauz ala Zaujatih. Baik 4 Andrianto bin Indra, Serang, Hukmu Nikahil Kufar. Baik 3 Rijal Maula bin Yusroni, Lebak, dengan judul karya ilmiah Al-Hayau fil Ilm. Baik 2 Nilam Putri binti Indra Mulyawan, Jakarta, dengan judul karya ilmiah The Pure Sign of Jihad in Islam. Baik 1 Aang Hunayfi, Serang, dengan judul karya ilmiah An-Nikahul Muaqqat wa Nikahul Mut'ah. Sangat baik 15 Fitriania binti Turyani, Pandeglang, dengan judul karya ilmiah Babu Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik 14 Muhammad Syamil Fikri bin Dr. Haji Adian Husaini, Jakarta, dengan judul karya ilmiah Succession Law in Islam. Sangat baik 13 Siti Nurlelah binti Matsuri, Serang, dengan judul karya ilmiah Tafsir Suratil Baqarah. Sangat baik 12 Agung Mahdi Gandira bin Sugandi, Serang, dengan judul karya ilmiah As-Salatu 'alal Mayyit alladzi kana la yusalli. Sangat baik 11 Zaki Al-Bistami bin Dr. Andes Kiai Ihwan Hadiyin MM, Lebak, dengan judul karya ilmiah The Danger Syiah in What View of Islam. Sangat baik 10 Didin Silahuddin bin Ismail, Serang, dengan judul karya ilmiah Tafsir Tabarakalladzi Nazzalal Furqan. Sangat baik 9
Siti Mutmainah binti Adam, Serang, dengan judul karya ilmiah Al-Imanu Qaulun wa Amalun. Sangat baik 8, Ndut Sahroni bin Haji Jasmani, Serang, dengan karya ilmiah Al-Buka'u 'alal Mayyit. Sangat baik 7, Reka Hafita Putri binti Alias, Tangerang, dengan judul karya ilmiah Al-Qunut bis Salawatil Khams. Sangat baik 6, Birhan Geraldi Firdaus bin Jaya Usmayadi, Serang, dengan judul karya ilmiah Proscribing Intoxication. Sangat baik 5, Dian Fatihah binti Muhammad Yani, Lebak, dengan judul karya ilmiah Hukmu Musarratil Hayawanat Qabla Bai'in. Sangat baik 4, Esa Pangastialoka bin Suwarno, Lebak, dengan judul karya ilmiah Salatun Nafl. Sangat baik 3, Nurul Amaijah binti Haji Nawawi, Lebak, dengan judul karya ilmiah Ihya'ul Maut. Sangat baik 2, Hafid Wasi bin Sarnata SPD, Lebak, dengan judul karya ilmiah Greville Pilgrim Law. Sangat baik 1, Iip Fikriyah binti Arjuman, Lebak, dengan judul karya ilmiah Hajul Mar'atul Haid. Mumtaz, Glow, Kamlaut, Istimewa. Kamlaut 6, Nida Putri Nabila binti Nodi M. Kartasujana, Pandeglang, dengan karya ilmiah Intercross with Moment State of Love is the Shadow. Kamlaut 5, Iip Ipatila binti Samsul Bahi, Serang, dengan judul karya ilmiah Hukmu Sujud Tilawah. Kamlaut 4, Lia Nuraini Wardah binti Buang, dengan judul karya ilmiah Legal Abortion in View of Fight for School. Kamlaut 3, Siti Habibah binti M. Nurdin, Serang, dengan judul karya ilmiah Halil Mayyit Yu'azabu Bibukai Ahli Alaih. Kamlaut 2, Elsa Fitri Wahyuni binti Syahril, Pandeglang, dengan karya ilmiah Hukmu wa Kaifiyatin Niyah Fis Salatil Mafruḍah. Kamlaut 1, Munajat Ilahi bin Didi Tarmidi, Serang, dengan judul karya ilmiah Hukmu Salati Sunnah Ba'dal Iqamah Lis Salatil Mafruḍah.
قراءة وعد الطالب المتخرج. Reading of Graduate Pledge. Pembacaan janji alumni oleh wisudawan dan wisudawati yang akan dipimpin oleh Saudara Dede Firmansyah bin Mutasim. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Janji alumni. Kami alumni Pondok Pesantren Modern Darul Ajar dengan kesadaran berjanji. 1. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan syariat Islam. 2. Berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. 3. Selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan kaidah norma dan etika. 4. Mengutamakan kepentingan Islam, bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi. Selalu menjaga dan mewujudkan nama baik alma mater Pondok Pesantren Modern Darul Ajar serta menghormati guru-guru kami.
Walimatul Urush, the procession of wedding celebration. Prosesi Walimatul Urush. Kedua mempelai memasuki panggung kehormatan. Our heart full of pleasure, the day that's been full of you. Close together, we gather here to celebrate the moment we always treasure. We ask our love to make your love last forever. Let's raise our hands and make the one like the prophet told us. Here with one voice, let's all say, say, say. From now you share all the joys to hearts that support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessing. And when your kids are making your home, we will love the let's raise our hands and make the one like the prophet taught us. Here with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Hadirin diharap duduk kembali. Khutbatul Wada, valedictory. Khutbatul Wada kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Azhar, Dr. Andes Kiai Haji Ihwan Hadiin, Magister Manajemen, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang di belakang belum pada menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahu huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa kadzalik fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, innahu asdaqul qailin, amma ba'd. Al mukarramun wa muhtaramun, para alim ulama, al mukarram wa muhtaram, khususan ustadzunal kiram, kiai kita, guru kami, ustadz kita, pembimbing kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, akhinal kiram, kawan sahabat kami dan juga termasuk yang membimbing kami dulu, Ustadz Kiai Haji Masyudi Sobari MA, Direktur KMI yang dimuliakan oleh Allah, guru kami dan juga wali santri
Dr. Kiai Haji Adian Husaini MSI, Akhinal Kiram, Ustadz Kiai Haji Sofan Badri, Ketua IKPM Banten, Ustadz Nur Kholis, dan juga insya Allah tokoh-tokoh masyarakat Banten, para kiai FSPP dan FKPM yang telah hadir di tempat ini, para wali-wali wisudawan dan juga wisudawati, para tamu-tamu kami yang sudah hadir dari kemarin, dari Jawa Timur, dari Gontor, dari Semarang, dari Surabaya, dari Sumatera, dan juga yang lain-lain yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, khususon anak-anak saya kelas 6 atau wisudawan wisudawati yang berbahagia. Hari ini betul-betul hari yang sangat istimewa. Wisuda tahun ini wisuda yang sangat istimewa, di mana wisudawan wisudawati pada waktu ini disaksikan oleh kiai kita, pimpinan Pondok Modern Gontor, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang telah hadir di pondok ini. Wisuda tahun ini juga terasa sangat teristimewa sekali, karena dalam wisuda tahun ini juga sekaligus kami mewisuda tanggal 17 Januari yang lalu, Ananda Ustadzah Raisa Matina telah menikah dengan Ustadz Dayu Muhammad Hidayatullah LC bin Rahardi dari Jakarta. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekali lagi ambil simpelnya saja. Kalaulah hari ini wisuda, kemudian seminggu lagi puasa, bulan depan lagi nanti adalah tasyakuran menikahkan anak saya ini, terasa sangat malah menyusahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka untuk simpelnya wisuda tahun ini sekaligus kami mengadakan tasyakuran menikahkan atau tasyakuran akad nikah atau walimatul urus Ananda berdua, yaitu Ananda Raisa Matina dengan Ananda Dayu Muhammad Hidayatullah LC. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para rombongan besan semenjak tadi malam sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir ini menjadi amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya barangkali tidak memberikan khutbatul wada atau khutbah kata-kata perpisahan terakhir yang saya sampaikan kepada anak-anak aku kelas 6, karena khutbatul wada sudah saya sampaikan 2-3 malam yang lalu. Untuk itu khutbatul wada, nasihat-nasihat pernikahan dan juga nasihat-nasihat sebagai bekal kehidupan anak-anakku wisudawan wisudawati kelas akhir KMI yang ke-15 ini nanti insya Allah akan banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Adian, dan juga lebih khusus lagi yaitu akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal yang telah hadir di pondok ini sekaligus pimpinan Pondok Modern Gontor. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya betul-betul merasa terharu, betul-betul merasa bersyukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Darul Azhar dalam usianya milad yang ke-19 ini, hati pikiran kami menerawang 19 tahun yang lalu tatkala sebagai cikal bakal keluarga besar Haji Damanhuri mewakafkan
harta kekayaan tanah 2000 meter yang di depan sana. Pondok ini dimulai dengan madrasah diniyah yang nyaris la yamut wala yahya, tidak bermutu dan tidak berjaya. Karena pada waktu itu muridnya kisaran 30-an. Kemudian karena sangat sederhana bangunan dan lain sebagainya, maka beliau mempunyai cita-cita untuk meneruskan madrasah diniyah ini ke pondok pesantren modern. Alhamdulillah, dengan nawaitu tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tahun 1997 kami pindah dari Mertua Indah, kira-kira 300 meter dari sini, pindah ke sini, yaitu tepat ke depan di Masjid Atik, masjid yang sangat sederhana yang diwakafkan oleh Ibu Maryam Ad-Dail, Zainab Ad-Dail. Maka dari itu alhamdulillah masjid itu sekarang berkembang dan juga pesantren ini berkembang. Alhamdulillah saat ini jumlah santri 817 santri dengan 86 guru, dan juga tanah di kota ini hampir sedikit lagi, yaitu 60.000 meter persegi atau 6 hektar dari 2.000 meter persegi. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya saat ini kami mewasiatkan sedikit saja dan titip, serta kami serahkan putra putri ibu bapak ini kepada bapak ibu sekalian. Karena selama 4 dan juga 6 tahun belajar di pondok ini, kami menyadari benar-benar masih jauh panggang daripada api, masih jauh dari cita-cita daripada apa yang terwujud saat ini. Maka dari itu bapak-bapak ibu sekalian, 4-6 tahun bapak ibu yang lalu menyerahkan kepada putra putri bapak ibu kepada kami, dan saat ini kami serahkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari 102 ini dulu ada 322 periode mereka itu setelah kami hitung-hitung, dan sekarang tinggal 102. Maka dari itu putra putri bapak-bapak ini adalah orang-orang pilihan. Dari 322 sekarang tinggal 102, dan ini benar-benar saripati dari Darul Azhar. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami serahkan kembali putra putri ini meskipun masih jauh dari harapan. Kami menyadari masih jauh dari surat An-Nisa ayat 9, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Masih jauh dari harapan bahwasanya putra putri bapak-bapak ibu-ibu sekalian ini selama 4-6 tahun ini, meskipun ustadz-ustadzah kami siang malam pagi sore membimbing serta menggembleng putra putri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini untuk menjadi manusia-manusia yang ber-SDM tinggi, mempunyai human resources yang tinggi, mempunyai al-quwa al-basariyah yang tinggi. Namun karena apa daya kekuatan kami hanya sekian. Untuk itu kami benar-benar mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Di antara 102 tadi ada 6 yang kamlot. Ini hanya sekedar sekali lagi hitungan-hitungan nilai-nilai ilmiah saja. Tetapi sebetulnya banyak puluhan daripada santri-santri ini yang berprestasi tingkat nasional, tingkat provinsi. Ada beberapa santri di antara ini boleh juga berdiri. Ini adalah mereka-mereka yang berprestasi tingkat nasional. Di antaranya nomor 1 adalah Nden Samsudin. Silakan. Adrianto, Rijal Maula, Nida Putri. Silakan. Samil Fikri. Mereka ini sudah malang melintang dalam dunia persilatan.
Ini sudah membawa Provinsi Banten untuk tingkat nasional. Kemudian juga ada yang pinter sekali stand up komedi dan juga pidato, yaitu Dimas Fandi. Ya. Juga mereka-mereka yang ahlul masjid dan juga tahfidz, banyak sekali hafalan-hafalannya. Di antaranya adalah Endut Sahroni, ya, silakan Esa Pangistialoka, Bambang Guntara, Reni Apriani, Siti Daria, Siti Nurlela. Dan juga di antara mereka ada yang khotib dan khutbah pidatonya cukup baik dan menonjol dalam prakteknya, yaitu di antaranya Zaki El Bistomi, Nana Sutisna, Munajat Ilahi, Siti Habibah, Muhammad Aulia Rahman, dan Siti Saadah. Dan secara khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada wali santri Bapak Dr. Andes Romli, karena 3 putrinya semuanya disekolahkan di sini dan semuanya tamat dan berprestasi. Bapak Romli kami ucapkan terima kasih. Dan juga secara khusus pada Bapak Dr. Adian, beliau ini guru kami di Pasca Sarjana di S3 dan beliau juga menitipkan di pondok ini. Alhamdulillah saat ini juga tamat. Kami persilahkan duduk kembali. Anak-anakku yang berbahagia, untuk selanjutnya ini nanti kami mohon kiranya Bapak Dr. Kiai Haji Adian Husaini untuk memberikan nasihat-nasihatnya sekaligus mewakili para wali-wali santri dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Gontor, untuk memberikan nasihat-nasihatnya. Dan juga yang terakhir, saya atas nama pimpinan Pondok Modern Darul Azhar mewakili para ustadz-ustadz yang ada di sini, kami serahkan putra-putri, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian. 4-6 tahun yang lalu diserahkan kepada kami. Sekarang kami serahkan kembali. Mohon diterima dengan ikhlas. Mohon diterima dengan tangan terbuka. Mohon kiranya dididik kembali di rumah, meskipun dalam hati kami ustadz-ustadz semuanya belum puas sama sekali dalam membimbing mereka. Untuk anak-anakku kelas 6 yang terakhir, kamu mulai hari ini sampai selanjutnya tanggung jawab penuh di tangan orang tua kalian. Kalian jangan pernah menyakiti orang tuamu lagi. Kalian 4-6 tahun di pondok ini untuk berbakti kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Untuk itu setelah ini saya harapkan kalian jangan menyakiti orang tuamu lagi. Tunduk patuhlah kepada mereka. Selembar ijazahmu itu tidak ada artinya apa-apa. Nilai pendidikan saat ini bukan ditentukan karena hebatnya prestasi, nilai-nilai akademik yang tertulis di dalam rapot. Bukan karena ada tulisan lulus di ijazahmu, tetapi menurut kiai-kiai kami di Gontor dulu, nilai yang terbaik ijazah adalah sejauh mana anak-anakku berbuat, sejauh mana anak-anakku bermanfaat di masyarakat nanti. Dan itulah sebenarnya sebaik-baiknya ijazah. Untuk itu sekali lagi, pandanglah kedua orang tuamu. Ternyata kedua orang tuamu sekarang sudah mulai layu, sudah mulai tua, sudah mulai tidak berdaya. Ia sudah tidak lagi gagah perkasa, hanya garis-garis keriput dengan badan tak tegap karena dimakan usia. Tatkala kamu memandang wajahnya, niscaya kamu akan memandang manusia atau makhluk Allah yang sangat mulia,
padahal dia hanya lembaran Al-Quran tua yang sulit dibaca, sulit dibawa, bahkan sulit dipajang. Walau lapuk kehujanan, lekang kepanasan, tetap tak bisa kau langkahi begitu saja Al-Quran tua, yaitu orang tuamu sendiri. Lembaran Al-Quran tua itu adalah ibu dan bapakmu. Ya, Al-Quran tua itu adalah bapak dan ibu kita. Dari semenjak bayi hingga beranjak dewasa kau diasuhnya. Semangatnya tetap menyala untuk selalu membuatmu tersenyum bahagia. Tak peduli meskipun hatinya sakit menahan derita. Sekarang coba bayangkan dan coba pikirkan sejenak. Dikala kamu sedang tertawa berbahak-bahak, bercanda ria di milenia bersama teman-teman bersenda gurau, bersama sahabat, Al-Quran tua itu menangis memikul beban di pundak. Dikala kamu makan dengan lahapnya di kantin, di warung, di dapur, Al-Quran tua itu menjerit menahan sakitnya haus dan lapar. Dikala kamu terlelap tidur pulas di asrama, Al-Quran tua itu terbangun berharap-harap cemas dalam munajat cinta tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sekali lagi dengan mata kepalamu sendiri. Dari siapa kau dapatkan kain indah yang melilit tubuhmu? Coba ceritakan dari mana kau dapatkan lembaran-lembaran uang yang kau belanjakan setiap hari. Di mana letak kepalanya ketika ia sedang terjatuh tersungkur akibat dahsyatnya tamparan dunia? Di mana letak kepalanya tatkala ia terjerembab dalam lumpur kotor hitam yang bau dalam mengais rezekinya Allah? Masihkah Al-Quran tua itu kamu letakkan tercampak di pojok sana? Tidakkah lebih baik jika ia kau dekap dengan kedua tanganmu? Tidakkah lebih berguna jika kau pahami ayat suci dan bisikan mulutnya? Tidakkah lebih indah jika ia kau letakkan di atas sajadahmu, tempatmu bersujud di setiap waktu? Mudah-mudahan engkau selalu mendekap Al-Quran tua itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, sekali lagi kami mohon maaf dan mohon diikhlaskan apabila ada 1-2 rupiah uang makan atau uang apapun sebagai iuran yang termakan oleh anak saya, oleh istri saya, oleh ustadz-ustadz atau ustadzah-ustadzah atau anak-anaknya ustadz dan ustadzah ini, mohon diikhlaskan karena kami takut nanti di akhirat dipertanyakan oleh Allah rizki yang kami makan di pondok ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi apabila terselip 1-2 rupiah yang termakan, mohon diikhlaskan. Dan anak-anakku sekalian, selamat jalan saya ucapkan. Dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, mohon kiranya diikhlaskan ilmu yang kami peroleh sedikit dulu tatkala pesantren di Gontor. Dan mohon diikhlaskan apabila kami sintesa kiblat Darul Azhar ini sama juga dengan kiblatnya Gontor. Karena kami mengiblat Al-Azhar University di Mesir, kami juga mengiblat Shanghai, kami mengiblat Santini Ketan, kami mengiblat Aligar. 4 sintesa ini kami kiblat karena Gontor juga mengiblatkan ini. Dan mohon diikhlaskan untuk Darul Azhar khususnya kami menjadikan 5, yaitu mengiblatkan diri kami ke Pondok Modern Gontor karena kami mengambil nilai-nilai etos kerja para pengasuh, para pendirinya, dan juga nilai-nilai keikhlasannya yang luar biasa yang kami rasakan dulu tatkala kami dididik di Gontor. An-nasu kullum halka illa al-alimun wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun
wal 'amiluna kulluhum halka illa al mukhlisun wa hum fi syiddati khatarin. Inilah sebetulnya puncak daripada keikhlasan menurut konsep Imam Ghazali. Dan yang terakhir untuk Ananda berdua, Ananda Dayu Muhammad Hidayatullah dan juga Ananda Raisa Matina, beruntung berbahagia sekalilah Ananda berdua tadi kita menyaksikan wisuda para santri, dan ini juga kami mewisuda Ananda berdua sekaligus dalam pernikahan ini. Kami hanya bisa berdoa, Bapak Ibumu hanya bisa berdoa, mudah-mudahan engkau menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena